Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Zafira. Saya Lutfia Alifa. Saya Lalisha Amra. Saya Tisha Ananda. Saya Muhammad Kaisar Safif. Saya Emma Parizi. Saya Muhammad Safwan. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video pembelajaran mengenai litosfer tugas dari Pak Iqbal. Secara etimologi, litosfer berasal dari kata litos berarti batu dan sphere atau sphera yang berarti bulatan. Oleh karena itu, litosfer artinya adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Litosfer terbagi menjadi 2, yaitu litosfer samudra dan litosfer benua. Litosfer merupakan salah satu objek material dalam ilmu geografi dan menjadi salah satu kajian utama dalam oceanografi. Macam-macam batuan penyusun litosfer. Batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Batuan beku terbagi menjadi 3 jenis. Batuan tubir. Batuan tubir disebut juga sebagai batuan kristal. Batuan tubir disebut demikian karena terdiri dari kristal-kristal dan proses pembentukannya terjadi di dalam kulit bumi. Batuan leleran. Nama lain dari batuan leleran adalah batuan beku luar. Batuan ini disebut batuan beku luar karena proses pembekuannya terjadi di luar kulit bumi. Batuan korok. Batuan korok disebut juga sebagai batuan gang. Sesuai dengan namanya, jenis batuan yang satu ini terbentuk di korok atau gang. Karena lokasinya yang dekat dengan permukaan, maka proses pendinginan batuan tersebut juga berlangsung lebih cepat. Batuan sedimen terbentuk dari endapan struktur batuan yang mudah lepas terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan endapan tersebut akan menumpuk dan mengeras. Berdasarkan tempat terjadinya pengendapan ada 3 jenis, yaitu batuan sedimen kontinental adalah batuan sedimen yang proses pengendapnya terjadi di laut. Contohnya terjadi di tanah los dan tanah gurun pasir. Batuan sedimen marine sesuai dengan namanya, proses pengendapnya batuan sedimen marine terjadi di laut, seperti endapan radiolaria di laut, dalam lumpur biru di pantai, dan lumpur merah. Batuan sedimen lacustre adalah batuan sedimen yang mengendapnya terjadi di danau, misalnya tuf danau dan tanah liat danau. Ditinjau dari proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu batuan sedimen klasik, yaitu batuan asal yang mengalami penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi kecil. Yang kedua, batuan sedimen kimiawi adalah batuan yang terjadi karena proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, dan dehidrasi. Yang ketiga, batuan sedimen organik merupakan batuan yang dalam proses pengendapannya mendapat batuan dari organisme, antara lain sisa-sisa bangkai binatang yang tertimbun di dasar laut. Berdasarkan perantaranya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen airis atau aeolis. Proses pengangkutan batuan ini dilakukan oleh angin, contohnya tanah los, tuf, dan pasir di gurun. Batuan sedimen glasial. Pengangkutan batuan ini dilakukan oleh media perantara es, contohnya antara lain moraine. Batuan sedimen akuatis. Batuan sedimen yang terdiri atas batu bata yang sudah direkat antara satu sama lain. Batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Batuan metamorf terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada batuan metamorf kontak. Batuan metamorf kontak adalah batuan metamorf yang terbentuk secara berurutan karena kenaikan suhu yang disebabkan batuan berdekatan dengan magma aktif. Yang kedua ada batuan metamorf
dinamo. Batuan metamorf dinamo merupakan batuan metamorf yang terbentuk karena adanya tekanan yang tinggi disertai panas dan tumbukan. Yang ketiga ada batuan metamorf pneumatolitis. Batuan metamorf pneumatolitis adalah jenis batuan malihan yang terbentuk karena adanya zat-zat lain yang memasuki batuan selama terjadinya proses metamorfosis atau perubahan. Litosfer memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di bumi, di antaranya A. Sumber energi. Litosfer mengandung berbagai jenis batuan yang dapat menjadi sumber energi, seperti minyak, bumi, dan batu bara. B. Sumber bahan baku. Litosfer mengandung berbagai mineral yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti besi, aluminium, emas, perak, nikel, dan timah. C. Sumber bahan baku pupuk. Litosfer mengandung nitrogen dan fosfat yang dapat digunakan sebagai bahan baku pupuk. D. Tempat tinggal. Litosfer menyediakan permukaan padat yang dibutuhkan oleh organisme terestrial seperti manusia, hewan, dan tanaman. Sekian video pembelajaran mengenai litosfer dari kelompok 2. Bila ada kesalahan dalam video ini kami mohon maaf. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. bye-bye.